Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Ningsi Ahyar dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Ibu Husnus Saada. Soalnya, tolong Anda bacakan ayat tentang manajemen, tentang perencanaan, tentang pengorganisasian, tentang pengawasan, tentang pengarahan, tentang komunikasi, tentang kepemimpinan, dan tentang motivasi. Baiklah, di sini saya akan membacakan ayat tentang manajemen dan artinya dalam surat As-Saff ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun mursusun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ayat kedua tentang perencanaan dalam surat Al-Furqan ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qauman. Yang artinya, dan orang-orang yang apabila dalam membelanjakan harta atau mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara demikian itu. Ayat ketiga tentang pengorganisasian dalam surat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyul azim. Yang artinya, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Yang keempat tentang pengarahan, surat Al-Imran ayat ke-104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari munkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Ayat tentang pengawasan, surat Al-Baqarah ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ayat yang keenam tentang kepemimpinan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, ingatlah Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketujuh, tentang komunikasi. Dalam surat An-Nisa ayat ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min durriyatan digofan khafu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, yang artinya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Yang terakhir, tentang motivasi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 268, Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bilnahsya'i wallahu wasi'un alim, yang artinya, Syaitan menjanjikan atau menakut-nakutimu kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan. Pikir, sedangkan Allah menjadikan ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Itulah ayat-ayat yang Ibu Husnus Sa'adah suruh. Itulah ayat yang dosen saya suruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.